Januari 2013. Seorang mahasiswi asal Kanada bernama Elisa Lam tiba di Los Angeles. Dia adalah jiwa yang muda, penuh rasa ingin tahu, dan sedang menjalani petualangan yang dia sebut sebagai West Coast Tour. Namun, perjalanannya berakhir di sebuah tempat dengan reputasi yang kelam, yaitu Hotel Cecil. 2 minggu setelah dia dilaporkan hilang, sebuah penemuan mengerikan mengejutkan dunia. Tubuhnya ditemukan di dalam tangki air di atap hotel. Namun, bukan hanya kematiannya yang tragis yang membuat kasus ini melegenda, melainkan rekaman CCTV terakhirnya di dalam lift. Sebuah video berdurasi 4 menit yang hingga kini masih menghantui jutaan orang. Sebelum kita membahas Elisa, kita harus memahami di mana dia berada. Terletak di Skid Row, downtown LA, Hotel Cecil bukanlah sekadar penginapan murah. Sejak dibuka tahun 1924, hotel ini telah menjadi magnet bagi tragedi. Tahun 1930-an sampai dengan 1960-an, hotel ini dijuluki The Suicide karena banyaknya kasus bunuh diri. Di tahun 1980-an, menjadi tempat tinggal sementara Richard Ramirez, pembunuh berantai berjuluk The Night Stalker. Dan di tahun 1991, Jack Unterweger, pembunuh berantai asal Austria, juga menginap di sini saat melakukan aksinya. Hotel Cecil bukan sekadar bangunan. Bagi banyak orang, tempat ini terasa memiliki energi yang salah. Dan disinilah Elisa Lam memutuskan untuk menginap. Elisa Lam check-in pada 26 Januari tahun 2013. Dia awalnya ditempatkan di kamar bersama. Namun dipindahkan ke kamar privat setelah teman sekamarnya mengeluh tentang perilaku anehnya. Pada 31 Januari, Elisa berhenti menghubungi orang tuanya, dan dia pun dinyatakan menghilang. Setelah melakukan pencarian, polisi pun mengalami kebuntuan. Hingga akhirnya mereka merilis rekaman CCTV lift tertanggal 1 Februari. Video ini menjadi viral karena perilaku Elisa yang sangat tidak biasa. Pertama, menekan banyak tombol. Dia masuk dan menekan deretan tombol, tapi lift tidak bergerak. Kedua, bersembunyi. Dia tampak bersembunyi di sudut lift, mengintip keluar seolah sedang diikuti seseorang. Dan ketiga, gerakan tangan. Dia keluar ke lorong dan mulai menggerakkan tangannya secara aneh, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat atau mengaduk sesuatu di udara. Publik mulai berspekulasi. Apakah ini gangguan mental? Pengaruh obat-obatan? Ataukah ada kekuatan paranormal di lorong-lorong tua Cecil? 2 minggu berlalu, tamu-tamu hotel mulai mengeluh. Mereka mengatakan tekanan air sangat rendah, air berwarna gelap, dan memiliki rasa yang aneh. Pada 19 Februari, petugas pemeliharaan Santiago Lopez naik ke atap untuk memeriksa tangki air. Di sana, di dalam salah satu dari 4 tangki raksasa, dia menemukan Elisa Lam. Dia mengapung tanpa busana, dengan pakaian yang dia kenakan di video lift berada di dasar tangki. Pertanyaan besar muncul. Bagaimana dia bisa sampai ke sana? Pintu menuju atap terkunci dan terhubung dengan alarm. Dan bagaimana seorang wanita bertubuh kecil bisa membuka tutup tangki yang sangat berat sendirian, lalu menutupnya kembali dari dalam? Hasil otopsi menyatakan penyebab kematian adalah tenggelam secara tidak sengaja. Tidak ada jejak kekerasan fisik atau serangan seksual. Laporan toksikologi menunjukkan dia tidak sedang dalam pengaruh narkoba. Namun ada detail krusial. Elisa menderita gangguan bipolar. Menurut hasil pemeriksaan pihak kepolisian, terdapat 2 poin analisis. Pertama, analisis medis. Para ahli menduga Elisa mengalami episode psikotik atau mania hebat. Hal ini menjelaskan perilakunya di lift dan keputusannya untuk mencari tempat aman yang dalam pikirannya adalah tangki air. Dan yang kedua, teori konspirasi.
Dari teori konspirasi tentang tes tuberkulosis Lamilisa, hingga kemiripan kasus ini dengan film horor Darkwater. Namun, fakta yang sering terlupakan oleh detektif internet adalah bahwa penutup tangki air tersebut sebenarnya ditemukan dalam keadaan terbuka oleh petugas pemeliharaan, sehingga bertolak belakang dengan rumor awal yang menyebutkan penutupnya tertutup rapat. Kasus Elisa Lam adalah pengingat pahit tentang bagaimana dunia digital seringkali lebih peduli pada misteri daripada manusia. Di balik ribuan teori YouTube dan diskusi forum, ada seorang putri, seorang teman, dan seorang wanita muda yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Hotel Cecil kini telah berganti nama dan mencoba menghapus masa lalunya. Namun bayangan Elisa Lam di dalam lift itu akan selalu ada. Menjadi monumen bagi kita semua tentang batas tipis antara kenyataan dan kegelapan yang ada di dalam pikiran manusia. Kematian Elisa Lam mungkin akan selamanya meninggalkan lubang misteri di koridor Hotel Cecil. Namun, di balik semua teori konspirasi dan rekaman lift yang menghantui, kita tidak boleh lupa bahwa ini adalah kisah nyata tentang seorang wanita muda yang sedang berjuang. Semoga kasus ini mengingatkan kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang mempunyai cerita horor atau sejenisnya, bisa kirimkan ke email yang dicantumkan di kolom deskripsi atau yang ada di bio saya. Saya tanpa visual. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Stay safe and stay kind.